Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Entes Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa, dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Tidak ada ketenangan di situ. Tidak ada ketenangan dengan cuma otak yang berbicara. Kira-kira punya balaku sana maten aja. Semakin susah kau poin pun tekar yang Allah Subhanahu. Karena ini ayat punna ngurai kau ala bizikrillah tatma'innal qulub. Ya. Nah, oleh sebab itu, salah satu ingatan yang kuat adalah penikmat itu ingatan ketika sholat. Setelah sholat dari subuh ke duhur tetap mengingat, belajar mengingat. Jemaah yang rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Nah, efek daripada sholat, inna sholata tanha anil fasya, nah dorong ki mari kebajikan, mencegah keburukan. Jadi naine pente sambayana anjo ko dia na ciri ko mentomi temi kalenda ko mentomi jaluk kakap anipua patolotoa, dan melihat baik itu hal-hal yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, amalan yang utama setelah sholat ya tentunya Al-Quran. Sebaik-baik manusia mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi bagi kirongan jogi sia kuranga baru dakwah. Ya, punanya waktu kira-kira 8 jam tindro. Kira-kira talun jam makan minum 15 bagi talun jo. Sebahagian pelajar agama, sebahagian dakwah, sebagian boya doe. Kamen dibagi talun. Jangan belajar terus agama tanpa dakwah. Bagaimana bisa Islam? Jangan juga dakwah tanpa belajar. Apalah tahu? Karena salah. Jangan juga belajar dan dakwah tenok boya doe. Alan pakar anak-anak kita mau beli mobil. Jangan juga mencari uang terus tanpa belajar agama, nanti jadi salah Pak. Doa mamjir karena jarene taluan ini bagi sesuai keadaan kita. Karena tidak baik itu kalau tangan dibawa. Itu ya. Pun nabi gasing-gasing jaya modal kencangi lagi belajar agama. Tapi udah kurangi modal, kurangi dakwah. Tanggung jawab dari keluarga yang dibeliin baji. Begitu kira-kira. Makanya Rasulullah itu sahabat tidak sama itu amalannya Bilal yang ekonomi lemah sama Abdurrahman bin Auf dan kaya. Tapi semuanya adalah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu zikir. Nah, zikir ini seperti tadi hadisnya dibacakan adalah kalau orang tadi memahami kadenis seng pahlanan jo, maka pasti mendatangi masjid. Memahami ini adalah perlu ilmu. Perlu disampaikan Al-Quran. Tidak bisa hanya ilmu kesambayan. Oh, harus ada pemahaman. Apa manfaat sambayan? Salah satu sholat diterima adalah khusyuk. Qad aflahal mu'minun, beruntunglah orang beriman alladzina hum
salatihim khasyi'un. Khusyuk yang saya bayangkan. Bagaimana caranya khusyuk? Perkara mulai takbir anggenna tahiyya naiseng batuanna. Itu ilmu. Itu ilmu itu. Tiai kaleng-kaleng aja. Khusyuk itu butuh bulanan tahunan mencari guru bagaimana cara memahami isinya Quran, isinya sholat. Allahu Akbar. Saya akan bagi. Pertama makhraj. Makhrajnya bacaan sholat. Makhrajnya bacaan Quran. Makhrajnya bacaan hadis. Yang kedua adalah hukumnya. Ada makhraj, ada hukum. Ya, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Katsira itu makhrajnya kasih, ya kasih katsira. Ya. Wa subhanallahi bukratau, dua baris ketemu namanya lengkap bukratau wa asila. So, pendidikan wasila salah itu. Salah makhrajnya, salah hukumnya. Yang keempat niseng batuanna. Allahu Akbar kabiran di batuang jo riati yang karena Allah maha besar sempurna kebesarannya terserah kata punah air ke bahasa Mangkasar kiboya jo jadi di YouTube itu Allahu Akbar kabira Allah maha besar kabira sempurna kebesarannya itu butuh waktu butuh guru ya bagaimana mau diterima punah dicancin ya Allah alhamdulillah subhanallah tenaton nabaji baharatnya, tenaton nabaji hukumnya, tenaton disembat tonna. Ini yang perlu ini. Karena guru yang begini mungkin sudah langka di bawah ini. Langka nih. Apa lunjo? Aboya guru. Pelajar, tutorial menerima ke pelajar. Allahu Akbar kabira. Maharatnya, bacaannya, hukumnya, batuannya dan dijiwai. Allahu Akbar kabira. Allah maha besar kabira sempurna. Jadi mentok apa nak kodong kare. Jadi ada jiwa itu. Anendreng tu barambanga pun nabajik itu khusyuk. Ya, dijiwai. Karena ini redaksi Allahu Akbar kabira dari Nabi. Dari Nabi itu tidak semudah itu. Beda pun araki kulai kiseng. Ketewang kasra. Ya, cari ilmunya itu. Kiboye supaya makin hari sholat berkualitas. Efek kualitas sholat pasti melakukan kebaikan. Memikirkan samaya bagaimana kira-kira bisa mengenal Allah. Memikirkan samaya anak keluarga bisa tunduk kepada Allah. Memikirkan samaya bagaimana cara tidak makan riba. Kira-kira begitu. Perintah larang itu dipikirkan. Efeknya dari sholat itu. Ya, efek sholat pasti memikirkan. Pasti bergerak. Bukan cuma sholatnya saja rajin, bukan. Efek dan disambayang ada gerakan. Termasuk amal ma'ruf nahi mungkar. Dari dalam itu. Batul alamin tawing. Ini kalau serbatan tenu kalau tanya bangin balon ini, ana pikir ki. Nah, itu kira-kira efeknya. Allahu Akbar ki walhamdulillah katsira wa subhana wa sub. Itu namanya qalqalah. Wa subhanallahi Allahi lamnya kafa lagi. Dan kalau subhanallah wa subhanallah bukratau wa asila. Pelan-pelan saja dijiwai. Semua masuk Allah semua pagi dan petang. Ya. Wajah tu kafa lagi hana. Wajah tu kupisidalekan ni rupangku kering. Wajahiyah kuna wajahiyah itu ha ini ho. Wajahiyah jadi dibaca jo takbir ihram di sini kemeha ho wajah lillazi fataras samawati lillazi zal yang menciptakan fatara langit dan bumi lillazi fataras samawati wal ardo bukan wal ar nampak dibatuangi bajiki bacana dibatuangi kumpasin alekan rupangku kering segan rupanna enjom panjari langit dan bumi ini pasti beda itu ya pelan-pelan ya pelan-pelan pelan-pelan kulek batang itu dibayangkan nih jadi tena kulek anti kamu tena nendeng sidale kene patanna parasangan lino ya gubernur lagi biasa hati-hati pernah bicara apalagi patanna nah itu kira-kira mari sisa-sisa umur nih pelajar ya buka YouTube atau cari atau
mungkin ni labu meruku kutu lebat kutul si riolon tu nampak ku batuangi ratian nanti rawan pun rawangan nah hasil kata ini sih nanti doakanlah saya nanti bikin nanti bagi-bagi fotokopi. Hanifa, hani itu hak, Hanifa fa f, Hanifa albatan Hanifa jujur kok kering ya Hanifa. Jadi punna diterima tu sambayang pasti terbalik-balik pasti ya betul Allah mentong nginjo te balik-balik te kalian nami. Jadi pada dirinya sudah terganti mana mati te balik-balik malak dari Allah Subhanahu. Tapi pun aja potak makan ada kesempatan kan mau belum tentu kita las ya bukan belum tentu dia proyek ya. Muslimah artinya muslimah kata menton je kereng menyerah asal kata bukan teno mana cocok pikiranku ya insyaallah wa ma kana minal musyrikin ya wa ma kana minal musyrikin saya tidak mensyirikatkan engkau tena mentong tena ku bandingkan misalnya ku ngaiton kan kontrolin tena talla ngasih linowa tapi tidak meninggalkan dunia memampatkan itu dunia untuk tunduk kepada Allah ya kira-kira begitu dalam sholat. Jadi pertama dibaca, yang kedua perbaiki mahratnya, yang ketiga perbaiki hukumnya, yang keempat dibatuangi, yang kelima dijuai, yang keenam kamase-mase. Allahu Akbar kabira walhamdulillah kamase-mase. Harap diterima, cepat ditolak. Nah ini kalau reaksi ini sudah berkuat, itu yang dorong melakukan kebaikan. Itu mencegah kemungkaran. Ya kira-kira begitu. Akhirnya kita ini saya baca kemarin tuh bagaimana itu Yahudi dengan Nasrani dengan Islam sama-sama itu Tuhannya adalah Allah. Cuma ada perbedaan-perbedaan sehingga terjadi permusuhan antara Nasrani. Tapi kalau menjiwai sebenarnya itu kurang lebih sama. Mestinya Nasrani sekarang masuk Islam karena memang agak lengkap itu Quran dibanding agama. Cuma kan penjelasannya yang perlu. Itu antara agama itu sebenarnya saling menghargai dalam keyakinan. Itu baru antara agama. Belum lagi antara Islam dengan Islam. Coba bayangkan sekarang ya. Begitu banyaknya kelompok. Pernah isang imami kamma. Ya, NU, Muhammadiyah, Salafi, Tabligh dan ratusan. Semua ada kelebihannya. Kita harus menghargai. Enak paling sunnah. Bahkan dalam cara masalah ya kira-kira begitu. Bagaimana ini? Akhirnya masyarakat bingung, kayak memang cocok. Dicek, baca hadisnya tidak jelas, baca Qurannya tidak jelas, belajarlah. Masing-masing ada kelebihan semua yang ada. Selama tidak mensyirikatkan Allah, hargai tauhid, hargai jemaah. Ini yang kita bangun. Kalau dia pahami ini hadis, wah itu tidak. Masing-masing tidak atau kurang, pasti ada kelebihannya dan akurannya. Baru inna sholati wa nusuki wa mahyaya, sembayangku wa nusuki yang ngasih aktivitasku, wa mahyaya talasakku lillahi rabbil semua waktu. Ya saya jemaah sekalian hampir tiap hari ya, tidak ada waktu lain. Oke, saya kira itu. Jadi sedikit lagi karena subuh 3 menit lagi. Nah di dalam bagaimana cara mencintai Allah? Jadi ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, sujud ini orang yang motor ke pantera. Ini orang yang tidak kunci balaka. Sami Allahu liman hamidah. Saya kata mai selampe untia de bombo lak tino menjari-jari pokok kah. Ya. Jadi muncul apa ya? Kata Rasulullah, apa yang kau senangi pasti kau ingat. Pasti kau sering sebut. Nangemekang, suka mempoli, suka membat, pasti menjadi sembahyang. Jangan kamu aja. Apa yang kau cintai, pasti dia muncul. Nah Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan kita dalam surah At-Taubah ayat 24. Kul in kana aba'ukum powang injatutuan wa abna'akum anak-anak. Ya, wa asiratukum. Ya, wa tijaratun wa tashawna kasadha. Perdaganganmu nu kamalakan kerugianna. Ya sementara
apalagi pun balu-balu ki ni pabali lohoro minne. Nah kami niladeng di pabalia atau nitolak lebih sambayan nampa nisari barang-barang itu kamu di bumbu. Maka bagi ibu rekanai peleriro sambayan ke nampa nisari pabalia. Nah itu bahayanya. Jadi wa masakin tardaunaha, tempat tinggal kau senangi, ahabba ilaikum minallah, lebih kau suka daripada Allah wa Rasul dan Rasul, wa jihad dan perjuangan, wa tarabbasu hatta yatlul bil. Ingatlah, Anda tidak akan mendapatkan hidayah kepada orang fasik. Jadi jangan menghabiskan waktu mengurus orang tua tanpa belajar agama. Menghabiskan waktu mengurus anak tanpa belajar mencintai Allah. Mencintai itu adalah mengamalkan. Tapi mengurus dagang, ya. Tapi apakah harus tinggalkan? Tidak. Islamkan semuanya. Punanya atau tua, sari belajar agama, kaman bapak, kaman agama ya. Itu orang tua. Kaman baca ruku, sujud. Itu rapikan dulu orang tua. Bukan berarti habis waktu diurus, lewat ki lohor kah, lewat ki asar kah. Tetap diislamkan, jangan ditinggal. Yang kedua anak, bagaimana mengenal Allah? Pikirkan bagaimana mengenal Allah. Apakah sudah lumayan anak saya mengenal Allah, menghafal Quran, hadis. Rapikan dulu orang tua anak. Jangan pikir orang lain nampak anak, tetapi perhatikan. Ya, selesai. Bukan mendakwah pantan itu mah anak nu cinike. Baca Quran, baca hadis. Itu lu dirapikan. Ya. Ya, makanya zaman Nabi itu tidak hanya segelintir yang dakwah itu. Ya, Anas bin Malik, karena ini bahaya anak kita, ini kita bisa masuk neraka kalau tidak mengenal Islam. Kamu orang itu enak jangan tahu bagi hukum. Apalagi yang ketiga, ya saudara-saudara, sedikit-sedikit arisan, pertemuan, tetap ikuti itu dan sampaikan. Bagaimana kalau kita buka Quran sambil kita acara arisan, sungkirong hadiskah. Jadi jangan ditinggal, tapi dipengaruhi itu keluarga-keluarga untuk mengenal Allah. Nanti dia berpikir bagaimana caranya, baru. Ya. Yang keempat, watijaratun tasya, jangan tinggalkan dagang. Kalau perlu kita kaya raya semua, karena kita mau menyumbang, berimpak tangan di atas. Kenapa tinggalkan dagang? Ini kan dakwah. Oh tidak begitu. 9 itu sahabat yang masuk surga itu semua pedagang. 10 sahabat Al-Buwakas, Abdurrahman bin Auf, dari kecil itu Nabi 12 sudah dagang, 15 dagang internasional. Itu bayangkan itu. 9 sahabat Nabi itu semua pengusaha pedagang yang besar. Jadi jangan bilang jangan terlalu mencintai itu. Bukan. Kalau kau tidak tahu dagang, apa yang Nabi kau ikuti? Tangan di bawah. Ya. Nah, menunggu bicara cari amplop. Tidak begitu Islam. Dagang. Jangan karena tidak tahu dagang mengatakan bahwa nelino jinni, jangan menyesatkan itu orang, hati-hati. Bayangkan kalau menyesatkan orang tersesat gara-gara kita, makanya hati-hati. Qasaidul ilmu, sehingga Nabi menguasai dunia 2/3 karena kekuatan ekonomi. Bayangkan itu. Ya. Apalagi wa tijaratun tasyauna, rumah jangan tinggalkan. Tidak apa-apa renovasi lompoi, tapi isi pengajian di dalamnya. Ya dia mau kudu balakan kali dipilih. Jangan, sesuai kemampuan masing-masing. Kira-kira ya. Jadi diadakan. Tapi jangan merasa bangga yang besar rumahnya. Dia jangan kumandang jadi tahu watenang kulle. Singkau mangasin jadi. Kebetulan disari kaleng ta'ala longgar sedikit simpiri. Tapi semua itu inna akramakum indallahi atqakum. Yang salah itu lompo yang balana, lompo dagang tidak menerima sijika. Itu pun diingatkan tak kelupain jekurung. Tak kelupai. Karena Nabi mengatakan sekiranya dunia di luar berpengaruh nisar ko 1000 bulu eroko yang kedua dan seterusnya. Nah inilah kira-kira gambar akhirnya ketika sholat naurangi dagangan ditongkok si karengalat karena sana nangin karengalat Allah. Sujud naurangi motorna 1 detik muncul lagi Allah. Jadi tidak bisa. Tapi kalau tidak maka dia akan berkepanjangan. Naurangi motorna kandang bembena angin bir salah labu sutom lebat nurangi tenaton jana salah kan itu namanya proses belajar Pak, jangan suka saya. Nah inilah kira-kira gambaran tentang ajaran Islam, cara memandang sesuatu, usahakan cara memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita di Indonesia ini rupanya amalan ini diamalkan Cina, kuat cari uang Cina sehingga Amerika tenggelam. Kita ini pribumi talino ta akhirat naudzubillah. Mari
Saya kira ayat ini saya harus jelaskan, sehingga apa efek memikirkan ini samaya, memikirkan ini masyarakat, memikirkan rakyat untuk dekat kepada Allah. Biarkan pemerintah memikirkan bagaimana, langsung kita itu pikirkan. Itulah efeknya sholat. Efeknya sholat memikirkan, akhirnya masyarakat tahu, oh ini ajaran Islam. Mungkin gara-gara itu rajin ke masjid. Tiair jina sambayana, punna sambayana kali-kali dia sangkarkan apa efeknya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga amal jariah kota daerah kita akan berkembang. Sekira itu barangkali penjelasan Al-Quran tentang apa namanya, tentang ini. Kalau sampai panjang, kalau di dalam ini itu mana seri ayat dalam 10 tahun dalam itu Quran. Jadi saya ulangi lagi, bagi waktu sebagian untuk belajar Al-Quran, sebagian untuk cari ekonomi, sebagian untuk dakwah. Dan mari kita bergerak supaya kita termasuk orang-orang diberkati Allah Subhanahu. Saya sudah sampaikan semua ormas Islam, semua ormas Islam teman-teman saya, ya, lakukan ini, baru kita berpacu ke depan. Sehingga contoh misalnya, kenapa tadi hadis apa tadi? Sekiranya kau memahami, bagaimana memahami itu dipikirkan, ya. Kalau dia pahami temu oke, ada pakai kalian tuh, ya. Termasuk tadi mempelajari Quran, mengartikan dan seterusnya. Fenomena saya sekarang ini hanya saya lihat tahsinnya, baru belajar mengaji dan tahsin habis, tapi isinya itu sangat langka. Maksud itu bari, kalau perlu kita pergi setahun 2 tahun untuk menuntut ilmu kembali, mengajarkan ini isinya, menuntut ilmu. Sebaik manusia adalah mempelajari ilmu, sebaik manusia menguasai dunia adalah ilmu, menguasai akhirat adalah ilmu, menguasai dunia akhirat adalah ilmu. Nah, boleh kita tahu kalau kita mempunyai ilmu yang bagus. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.